Pejabat pelaksana atau staf dapat menduduki jabatan pengawas atau eselon 4 setelah memenuhi persyaratan pangkat atau golongan. Nah, dengan adanya kebijakan transformasi dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, membuat rumah atau peta jabatan dari jabatan pengawas tersebut semakin sedikit. Nah, inilah yang membuat banyak sekali seorang PNS yang sudah memiliki pangkat atau golongan tinggi, misalnya 3D atau bahkan 4A, kebingungan setelah ini kemana arah karirnya. Nah, mudah-mudahan di video ini bisa memberikan sedikit gambaran terhadap karir yang dapat diambil seorang PNS. Selamat menonton. Halo, apa kabar? Nah, menyambung video yang sebelumnya terkait dengan nasib seorang pejabat pelaksana atau staf dengan kebijakan transformasi dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Yang belum menonton bisa cek di sini. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan di sana, banyak sekali rekan-rekan yang bertanya terkait dengan seperti apa nanti nasibnya atau karirnya setelah menjabat sebagai pejabat fungsional. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa kelebihan-kelebihan atau keunggulan apabila ibu bapak berkarir dalam jabatan fungsional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jabatan fungsional pada saat ini menjadi jabatan yang sedang ngetren gitu dalam tanda petik, bahwa banyak sekali menjadi perbincangan, banyak sekali menjadi sorotan bahwa jabatan ini sekarang betul-betul menjadi jabatan yang diharapkan dapat mengutamakan keprofesionalan atau kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya di perangkat daerah. Lalu, apa saja sih yang menjadi kelebihan jabatan fungsional yang apabila kita kaitkan dengan jabatan pelaksana? Tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, jabatan pelaksana tersebut karirnya kurang jelas apabila kita melihat seorang pejabat pelaksana tersebut naik pangkat 4 tahun sekali secara reguler, namun jabatannya akan tetap pada jabatan dia yang duduki saat ini, tidak akan berpindah ke jabatan yang lain. Berbeda halnya dengan jabatan fungsional, itu karirnya jauh lebih jelas. Jadi di sana misalnya kita bicara jenjang keahlian, apabila PNS tersebut memiliki pendidikan diploma 4 atau S1, dia akan duduk di jenjang keahlian, di mana jenjang keahlian tersebut memiliki tingkatan pertama, muda, madya, dan utama. Jadi misalnya dia golongan 3A, 3B, dia akan duduk di jenjang pertama. Dan apabila dia naik jenjang lagi ke jenjang muda, yaitu 3C dan 3D. Madya 4A, 4B, dan 4C. Nah, di sana jelas jenjangnya. Dia mengalami kenaikan jabatan, dia mengalami kenaikan pangkat. Yang kedua, apabila kita berbicara soal pekerjaan di kantor, tentunya kita tidak akan lepas dengan yang namanya take home pay. Nah, apabila kita berbicara jabatan pelaksana, itu kelas jabatan maksimalnya ada di kelas 7. Berbeda dengan jabatan fungsional. Apabila kita bandingkan dengan jabatan fungsional di jenjang keahlian, itu rata-rata paling rendah di keahlian itu ada di kelas 8, yaitu di jenjang pertama. Sedangkan di muda itu ada di kelas 10. Tentu saja apabila kita bandingkan kelas antara pelaksana dan jabatan fungsional, ini sudah memiliki perbedaan dari segi kelas jabatan. Tentu saja akan berkaitan dengan tunjangan, akan berkaitan dengan take home pay. Nah, tentu saja apabila kita sudah bekerja dengan semaksimal mungkin di perangkat daerah, kita pasti akan mengharapkan take home pay yang sesuai dengan beban kerja yang kita lakukan di perangkat daerah. Nah, itu merupakan kelebihan berkarir dalam jabatan fungsional yang nomor 2. Nah, yang nomor 3, itu seorang pejabat fungsional dapat berkarir di jabatan administrasi, baik itu jabatan pengawas atau eselon 4, jabatan administrator atau eselon 3, atau bahkan di jabatan pimpinan tinggi. Tentu saja dengan mekanisme yaitu sesuai dengan kriteria jabatan yang akan diduduki. Jadi apabila ingin duduk di jabatan pimpinan tinggi, tentu saja harus melalui
sistem yang namanya seleksi terbuka. Nah, tentu saja mungkin di sini Ibu Bapak banyak yang berpikir bahwa apabila sudah berkarir dalam jabatan fungsional akan tetap duduk dalam jabatan fungsional. Tentu saja tidak seperti itu. Apabila memang Ibu Bapak dibutuhkan oleh perangkat daerah atau organisasi untuk menduduki jabatan administrasi, Ibu Bapak bisa pindah ke dalam jabatan administrasi tersebut. Nah, di sana juga ada namanya promosi dari jabatan fungsional ke jabatan administrasi. Misalnya jenjang pertama bisa dipromosikan ke jabatan pengawas atau eselon 4, jenjang ahli muda bisa dipromosikan ke jabatan administrator atau eselon 3, atau jenjang madya bisa ke administrator ataupun bisa ke jabatan pimpinan tinggi pertama. Nah, selanjutnya keuntungan keempat berkarir dalam jabatan fungsional, di mana kita ketahui bersama masing-masing jabatan fungsional itu memiliki instansi pembina. Nah, instansi pembina memiliki tanggung jawab juga dalam memberikan diklat-diklat yang sifatnya teknis kepada pejabat fungsional tersebut, mana tentunya seorang pejabat fungsional tersebut perlu diberikan diklat untuk dapat meningkatkan kemampuannya, untuk dapat meningkatkan kompetensi teknisnya dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerah. Nah, tentu saja dengan diklat yang diberikan atau diselenggarakan instansi pembina ini diharapkan seorang pejabat fungsional tersebut dapat lebih ekstra atau lebih maksimal dalam melaksanakan tugas di perangkat daerahnya. Itu merupakan beberapa keunggulan dari seorang PNS apabila berkarir dalam jabatan fungsional. Tentu saja ini tidak terlepas lagi dari kebutuhan organisasi dan minat seorang PNS terhadap karirnya ke depan. Jadi bagi Ibu Bapak yang saat ini masih berkarir dalam jabatan pelaksana, ini mungkin bisa dijadikan salah satu pedoman atau salah satu jalan yang bisa ditempuh apabila Ibu Bapak ingin mengembangkan karir ke depan. Tentu saja Ibu Bapak yang saat ini sebagai seorang pejabat pelaksana bisa berkarir dalam jabatan fungsional dengan tentu saja mengikuti serangkaian tes atau uji kompetensi yang diselenggarakan dari instansi pembina sebelumnya, dan juga memperhatikan formasi jabatan yang akan diduduki. Nah, mungkin itu saja video singkat saya pada kali ini tentang apa sih sebenarnya keunggulan dalam berkarir dalam jabatan fungsional apabila Ibu Bapak saat ini masih menduduki seorang jabatan pelaksana atau staff. Nah, jangan sampai Ibu Bapak kebingungan harus kemana karir saya ke depan, harus kemana sih saya nanti apabila saya sudah naik pangkat. Dengan kebijakan transformasi tentu saja jabatan administrasi yang ada di perangkat daerah terbatas jumlahnya saat ini, yang dimana hanya ada 2 level saja. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan Ibu Bapak sedikit gambaran tentang karir Ibu yang dapat Ibu pilih ke depan. Terima kasih sudah menonton, salam sehat selalu.